Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi ke channel saya. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai berita yang lagi viral banget nih. Baru banget nih, masih hangat ya. Dikabarkan bahwa Revlon, salah satu produk kosmetik ternama nih ya. Dia disebut juga sebagai raksasa kosmetik yang dikabarkan mau bangkrut nih teman-teman. Gimana nih? Di sini ada pecinta brand Revlon ini enggak ya teman-teman? Pastinya sih banyak ya. Kita lihat Revlon itu bukan cukup lagi, malah sangat terkenal di Indonesia kita tercinta ini teman-teman. Yuk langsung aja kita bahas gimana sih kronologi dari Revlon ini bisa bangkrut. Terus apakah itu berefek dengan Revlon yang ada, produk-produk Revlon yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Oke, yang pertama ini gimana sih kronologinya Revlon itu kok bisa bangkrut ya? Sangat mengkhawatirkan bagi Revlon lovers yang ada di Indonesia nih, karena pasti kan itu akan berefek pada produknya ya teman-teman. Apakah nanti produk di Indonesia akan hilang di peredaran atau gimana nih ya teman-teman? Produsen kosmetik asal Amerika Serikat ini, yaitu Revlon, kini berada di pinggir jurang kebangkrutan. Perusahaan tersebut telah mengajukan kebangkrutan menggunakan Undang-Undang Kepailitan AS atau Amerika Serikat bab 11 ya. Jadi itu di Amerika itu ada undang-undang yang mengatur pengajuan kebangkrutan gitu. Jadi sebelum mereka benar-benar bangkrut, mereka bisa mengajukan haknya itu, mengajukan undang-undang ini tuh ke pemerintah agar bisa lebih dilindungi gitu kan. Kalau misalnya bangkrut gitu, mereka mau tetap menyicil hutangnya mereka gitu. Cuman mungkin minta keringanan gitu ya untuk Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat bab 11 ini gitu teman-teman. Atau yang lebih dikenal itu chapter 11 bankruptcy. Maaf ya kalau ngomong bahasa Inggris agak belibet. Mengutip laman Reuters, pengajuan tersebut telah dikirimkan langsung kepada Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat. Dalam laporan tersebut, produsen cat kuku dan lipstik mencatat aset dan kewajiban antara 1 miliar US dollar ya teman-teman, atau setara dengan 14 triliunan dan 10 miliar US dollar. Nah, dari berita ini tuh kita tahu ya kalau misalnya Revlon itu sudah mengajukan kalau mereka tuh bangkrut atau pailit gitu ke pemerintah AS ya, dan karena pengajuan tadi itu makanya orang-orang tahu nih, geger sama berita kalau Revlon itu bangkrut teman-teman. Gimana nggak geger? Produk Revlon itu udah lama banget ada di dunia ini gitu ya teman-teman. Wall Street Journal juga melaporkan Revlon telah memulai pembahasan dengan pemberi pinjaman menjelang jatuh tempo utang untuk menghindari kebangkrutan. Jadi ini salah satu usaha dari Revlon sendiri ya, untuk supaya nggak bangkrut gitu di awal-awalnya gitu ya. Kejatuhan Revlon terjadi ketika perusahaan baru berbasis online mulai membanjiri pasar kosmetik dunia. Selain itu, pesaing Revlon juga datang dari brand yang dibawa artis terkenal seperti Kylie Cosmetics milik Kylie Jenner dan Fenty Beauty milik Rihanna ya teman-teman. Kalian yang suka dandan nih tahu ya, brand-brand kosmetik ini itu tuh terkenal banget gitu kan. Belum lagi di Asia yang merupakan pasar penting industri kosmetik dunia, Revlon dihantam oleh maraknya produk-produk kosmetik asal Korea Selatan, endorse oleh sejumlah artis K-pop yang tengah dalam puncak kejayaannya. Jadi kan banyak banget nih ya produk-produk kosmetik dari K-pop itu jadi ikut merajalela gitu ya teman-teman di pasaran, karena mereka menggunakan artis-artis K-pop yang juga lagi naik daun gitu ya teman-teman, yang lagi naik banget lah, lagi di puncak kejayaannya nih. Jadi kayak semua orang tuh tahu di dunia ini tentang K-pop gitu, nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang nggak tahu gitu kan, bahkan Amerika gitu kan. Bayangkan Revlon dengan nama yang begitu besar disertai jejak sejarahnya, seperti yang aku bilang ya, Revlon itu salah satu brand ternama yang udah lama banget gitu teman-teman. Dia punya jejak sejarah itu yang sangat panjang dan lama, itu 90 tahun, hampir 100 tahun ya teman-teman, dan sempat menguasai pasar kosmetik. Paling tidak untuk jenis lipstik dan cat kuku itu harus bertekuk lutut pada zaman ini ya, zaman yang sekarang ini kan. Dulu tuh mereka sangat menguasai pasar kosmetik dunia ya, terutama untuk lipstiknya itu sama cat kukunya tuh ya, kutek. Kalau kita kenapa bisa tahu nama kutek itu ya dari Revlon teman-teman.
Kemudian itu kan tadi itu salah satu penyebab Revlon itu tadi bangkrut ya. Kalau buat yang bertanya-tanya kenapa sih kok bisa Revlon bangkrut gitu kan ya. Tadi itu karena persaingan di dunia bisnis ya. Apalagi sekarang kan banyak tuh yang online, toko-toko online kosmetik itu yang membuka dan membanting harga ya, saingan harga gitu ya teman-teman. Karena kan dunia sempat dijajah oleh corona gitu ya. Dan gara-gara corona ini persaingan dagang online itu semakin menjamur gitu kan teman-teman. Dan semakin banyak yang buka usaha online, saingannya makin ketat dan persaingan harga pun makin ketat juga. Tak hanya karena persaingan, perusahaan yang saat ini berusia 90 tahun itu juga mengalami pelemahan permintaan akibat gangguan pasokan pasca penguncian COVID-19. Jadi yang seperti kita tahu ya, selama eranya corona itu banyak banget yang di lockdown ya tempat-tempat itu ya di seluruh dunia gitu kan teman-teman. Itu sangat mengganggu bagi pasar Revlon ini gitu ya teman-teman. Jadi rantai pasoknya itu sangat terganggu. Jadi kan misalnya mereka punya rantai pasok bahan untuk dikirim kemana terganggu, misalnya kayak dikirim ke Indonesia tapi melalui misalnya aja nih ya melalui Singapura, sementara Singapura lagi lockdown. Jadi mau nggak mau barang yang ada di Singapura itu nggak bisa keluar sampai ke Indonesia, harus menunggu lockdownnya itu selesai gitu teman-teman. Nah, selain penguncian COVID-19 itu juga ada inflasi yang cukup tinggi. Analis menyebut kekurangan produksi adalah faktor utama lainnya yang membuat perusahaan kelas kakap ini bangkrut. Alhasil kedua faktor tersebut membuat perusahaan mengalami masalah likuiditas gitu kan teman-teman. Iya dong, kalau misalnya kan kekurangan produksi ya, misalnya kan permintaan banyak nih, walaupun pandemi gitu kan, mungkin tetap banyak yang pecinta Revlon namanya pesen Revlon gitu kan, tapi karena pasokannya berkurang gitu kan, terus lama-lama si pecinta Revlon ini mencoba untuk menggunakan produk lain gitu kan. Oh, ada produk lain nih misalnya kan gitu ya. Wah, lebih murah nih tapi kualitasnya nggak beda jauh misalnya gitu kan ya. Itu membuat Revlon itu sangat dirugikan gitu ya teman-teman. Padahal Revlonnya sendiri nggak mau nih seperti ini gitu kan. Karena apa daya ya, keadaan yang membuat Revlon seperti ini gitu kan. Keadaan di era corona, keadaan dimana persaingan kosmetik dengan toko online itu menjamur gitu ya. E-commerce gitu ya teman-teman. Terbukti Revlon hanya mampu mendapatkan 575 juta US dollar atau setara 8,51 triliun kalau diasumsikan kurs 14 ribuan itu ya per dolar Amerika Serikat untuk membayar utang dan memenuhi operasional mereka sehari-harinya. Karena terlilit utang, Revlon pun mengajukan permohonan kebangkrutan bab 11 ke pengadilan perusahaan pembuat cat kuku dan lipstik, berharap langkah itu akan memungkinkan mereka untuk mengatur ulang kondisi keuangan. Jadi kan inilah alasan kenapa si Revlon itu bisa terjerat hutang ya teman-teman, karena kan tadi mereka harus membayar pekerjaannya mereka tetap walaupun misalnya corona gitu kan ya, karena ada corona ya. Nggak cuma Revlon aja sih sebenarnya, selama era pandemi corona itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang gulung tikar dan dirugikan gitu ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun ikut sangat berdampak gitu ya teman-teman, merasakan dampaknya gitu kan ya teman-teman. Nah, kemudian ini yang dikatakan oleh CEO dari Revlon ya, Debra Perelman ya. Si Ibu Debra Perelman ini mengatakan pengajuan hari ini akan memungkinkan Revlon untuk menawarkan kepada konsumen kami produk ikonik yang telah kami berikan selama beberapa dekade, sambil memberikan jalur yang lebih jelas untuk pertumbuhan kami di masa depan. Utangnya itu pengen Revlon gunakan ya untuk ya biaya modalnya mereka gitu kan, dan untuk mengembangkan bisnisnya mereka supaya nggak kalah persaingan di dunia kosmetik gitu ya teman-teman. Dia menambahkan struktur modal yang cekak telah membatasi kemampuan Revlon untuk menavigasi masalah ekonomi makro dan memenuhi permintaan ini. Jadi kan tadi tuh dia punya modal nggak banyak ya, ditambah lagi mereka juga punya hutang gitu kan ya teman-teman. Dengan semua itu mereka terbatasi gitu kemampuannya itu untuk mengembangkan produknya mereka dan memenuhi permintaan di pasar gitu teman-teman. Ada 2 undang-undang kepailitan yang bisa dipakai di Amerika Serikat. Jadi ada 2 ya, cuman tadi bab 11 aja, tapi juga ada bab 7 ya teman-teman. Dalam bab 11 ini, bab 11 itu yang digunakan oleh Revlon ya teman-teman. Di bab 11 ini tuh mengatur debitur bisa mengajukan rencana reorganisasi untuk membayar utang kepada kreditor secara bertahap. Jadi dengan bab 11 ini tuh melindungi ya perusahaan yang mengajukan kepailitan atau kebangkrutan itu untuk bisa mengajukan rencana dalam membayar cicilan utangnya gitu teman-teman. Misalnya kan dia mengajukan nih, gue sanggupnya bayar misalnya
sebulan sekali mencicilnya berapa dolar, US dollar kayak gitu kan. Nah, namun mengutip data Bloomberg pada Sabtu 18 Juni 2022 ya tentunya, saham Revlon malah meroket guys, meroket 245% selama 4 hari. Padahal nih ya, saham Revlon sempat jatuh ke titik terendahnya sepanjang masa pada Senin 13 Juni guys. Jadi sebelum ada berita kepailitan gitu ya teman-teman, pada perseroan pengumuman pengajuan kebangkrutan. Jadi menjelang-jelang pengumuman kebangkrutan gitu ya teman-teman, emang udah pailit banget lah gitu kan istilahnya, nggak bisa bangkit lagi. Tapi tiba-tiba meroket nih setelah ada berita mengenai kepailitannya Revlon malahan gitu ya teman-teman. Kenapa bisa begitu ya? Lonjakan saham tersebut lantaran spekulan memperdagangkan lebih dari 350 juta saham dengan taruhan pengembalian besar. Jadi nih, padahal kan orang-orang tahu nih ya, Revlon itu mau bangkrut, tapi mereka malah membeli sahamnya si Revlon ini gitu teman-teman. Haha, gimana kok bisa ya perusahaan yang mau bangkrut justru sahamnya malah banyak yang beli gitu teman-teman. Nah, kita bahas di sini ya. Semua kewajiban utang Revlon akan dibayar penuh sebelum pemegang saham melihat uangnya. Jadi memang walaupun banyak yang beli nih kan sahamnya mungkin naik ya, itu kan permainan saham juga ya teman-teman. Kalau banyak yang beli harganya naik kan, kalau banyak yang menjual harganya justru semakin terpuruk, semakin turun. Mungkin ini salah satu strategi dari pemegang saham Revlon gitu ya teman-teman. Walaupun demikian, walaupun harga sahamnya naik, tetapi sebelum uang dari pemilik sahamnya bisa dicairkan gitu ya teman-teman, utangnya Revlon ini harus dibayar penuh sebelum mereka dapat memegang uangnya gitu ya, mendapatkan hasilnya gitu ya teman-teman. Yang berarti juga investor yang terjebak memegang saham dengan harapan penyelamatan akan ditinggalkan dengan kantong kosong dalam proses kebangkrutan gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, kita nggak boleh terbawa orang-orang gitu kan, misalnya waduh banyak yang beli saham Revlon nih, mumpung lagi naik nih, harganya murah juga belinya gitu kan ya. Belum tentu itu berhasil gitu ya teman-teman. Ya bukan berarti saya mengajarkan kita untuk pesimis ya, tapi kan ini keadaannya itu perusahaannya sudah jelas bangkrut gitu ya, mengajukan kebangkrutan atau kepailitan. Pada Jumat 17 Juni, Revlon mendapat persetujuan dari Hakim Kebangkrutan Amerika Selatan untuk memanfaatkan 375 juta US dollar pembiayaan baru secara sementara. Perusahaan akan meminta izin untuk meminjam lebih banyak uang pada sidang berikutnya. Jadi nih kalau di Amerika Serikat itu kalau kepailitan itu diatur juga gitu kan dalam undang-undang, gimana cara kita mengajukan pembayarannya gitu, pembayaran ke antara debitur dan kreditur gitu kan ya teman-teman, diatur gitu kan, ada undang-undangnya yang mengatur gitu. Jadi nggak main hakim sendiri. Kalau di sini kan kalau misalnya ada yang bangkrut atau pailit gitu kan, udah ada tuh barang-barangnya diambilin gitu sama yang merasa kalau dia tuh punya hak gitu kan ya. Kalau yang aku lihat kayak gitu. Nah, dari berita-berita yang tadi aku udah sebutin ya, alasan-alasan kenapa Revlon itu bisa bangkrut ya teman-teman. Pasti banyak para Revlon lovers nih, pecinta brand Revlon di Indonesia tuh khawatir gitu ya. Gimana nih sama produk Revlon di Indonesia, apakah jadi langka atau bagaimana? Yang sudah terbiasa memakai Revlon dan cocok banget lah gitu ya sama brand yang satu ini, pasti kebingungan kan. Duh, gimana nih caranya gitu kan? Apakah kita masih bisa menikmati produk Revlon di Indonesia gitu ya teman-teman. Oke, cus aja nih. Oke, sebelumnya kalian udah pada tahu belum nih kalau pada 1 Januari 1993 ya, dahulu kala nih ya ceritanya, kita flashback dulu. PT RS Revco atau kita singkat aja RR kita sebut aja R, yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Tempo Scan Pacific atau TSPC. Singkatannya aja agak ribet ya, Tempo lah kita sebut ya perusahaan Tempo. Jadi ER ini tuh anak perusahaannya si Tempo gitu kan, mengadakan perjanjian distribusi dengan Shendido BF, di mana ER ini diberikan hak secara eksklusif untuk mendistribusikan dan menjual produk Revlon di Indonesia. Jadi Tempo
melalui anak perusahaannya itu memiliki hak ya, lisensi gitu kan untuk mendistribusikan produk Revlon gitu kan secara eksklusif di Indonesia. Namun pada 1 Oktober 2006 Sendico, ini nggak tahu ya aku nyebutnya benar apa enggak, kalau misalnya salah ya mohon dimaafkan ya. Sendico ini mengalihkan perjanjian kepada Revlon BF atau Revlon. Yang demikian kehadiran Revlon di Indonesia sudah menginjak 29 tahun guys. 29 tahun, wow. Adapun pada pukul 1.52 WIB ya, saham TSPC sendiri terpantau melemah nih. Karena kan tadi sahamnya mungkin berpengaruh ya, ini mungkin saja ya. Sahamnya Revlon kan tadi turun juga ya. Tapi kan di perusahaan Tempo ini sebenarnya dia nggak cuma pegang Revlon aja ya. Jadi kalau menurut aku melemah di sahamnya Tempo melemah itu hal yang wajar aja gitu kan. Maksudnya saham kan kadang ada naik, kadang ada turunnya gitu ya. Tapi nggak cuma karena Revlon gitu kan, kalau menurut saya ya, karena kan di dalam Tempo itu ada, dia bekerja sama dengan banyak brand gitu ya, gak cuma Revlon aja gitu. Sementara itu Revlon Indonesia juga telah menyatakan jika perusahaannya akan tetap beroperasi seperti biasa melalui via akun Instagramnya nih teman-teman, di Revlon ID ya, Instagramnya. Dikatakan jika berbagai produknya akan tetap tersedia sembari meluncurkan berbagai inovasi terbaru. Jadi udah terjawab ya teman-teman kekhawatiran kita semua nih kalau misalnya Revlon Indonesia itu tidak terpengaruh dengan berita tentang Revlon di Amerika Serikat yang katanya bangkrut ya teman-teman. Jadi para Revlon lovers di Indonesia nih bisa tenang gitu ya teman-teman, karena produk Revlon di Indonesia nggak bakalan menghilang dari peredaran di Indonesia gitu. Revlon Indonesia berada dalam naungan Tempo Scan Group yang memegang lisensi brand tersebut sejak tahun 1989. Jadi karena lisensinya udah dipegang sama Tempo nih, aman gitu. Distribusi di Indonesianya tetap bisa tersedia ya. Kemudian ini saya mau tampilin beberapa bukan komentar ya, kayak di sosmednya Revlon ID tadi tuh banyak banget yang mendukung Revlon ID ya, luar biasa ya memang. Para netizen Indonesia tuh kalau udah suka atau jatuh cinta tuh akan mendukung banget. Tapi ini bagus ya, masyarakat Indonesia yang suka dengan Revlon gitu kan ya teman-teman ya. Kita doakan aja semoga Revlon Indonesia itu terus bisa berinovasi dan cintai di Indonesia ya teman-teman, dan tentunya semakin sukses ya buat Revlon Indonesia gitu. Jadi kan para penggemarnya ya, Revlon lovers di Indonesia nih nggak perlu khawatir lagi gitu, udah terjawab sudah gitu kan teman-teman. Oke, nah itu tadi adalah berita mengenai Revlon yang katanya bangkrut di Amerika Serikat ya, tapi tidak berpengaruh dengan Revlon yang ada di Indonesia teman-teman. Sekian video dari saya, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya, dan mohon maaf bila ada kalimat atau penyebutan yang salah kata, mohon ditahukan gitu di kolom komentar, misalnya ada informasi yang saya salah gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama belajar gitu ya dari kesalahan. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.